Kenapa demikian? Karena persoalan ittiba ini sering jadi masalah. Sebetulnya kalau kita mau jujur, siapa yang tidak ingin ittiba Nabi? Siapa umat Islam yang tidak ingin ikut Nabi? Tapi jangan terlalu dijadikan sebagai momok untuk kemudian mengklasifikasikan kelompok masyarakat yang ini pengikut Nabi, yang ini tidak pengikut Nabi. Yang paling parah ketika merasa dirinya yang paling benar cara ikut Nabi, padahal benar menurut persepsinya, dan tidak mau membuka diri bagaimana cara orang ikut Nabi, yang itu juga harus diapresiasi. Persoalannya di mana, Bapak Ibu? Kalau kita ittiba Nabi, kebetulan antara casing dan bagian dalamnya itu sama, itu gak ada problem, maka gak menimbulkan masalah. Luar dalamnya sama, kita ikut cara sholat Nabi yang kebetulan tidak ada perbedaan, wadahnya sama, prakteknya sama, gak ada masalah. Ini pun masih rawan, karena ketika kita memutret ingin ikut Nabi dalam sholat Nabi, ternyata kadang-kadang tampilan sholat Rasulullah itu tidak sama antara satu hal dengan hal yang lain. Kadang-kadang sholat Rasulullah subuh pakai kunut, subuh tidak pakai kunut. Potretnya sudah beda. Dipotret oleh ulama Syafi'iyah, oleh Imam Syafi'i. Rasulullah pakai kunut, itu menandakan bahwa kunut itu adalah sunnah, bahkan dimasukkan kepada sunnah abad. Ketika Rasulullah tidak pakai kunut, itu sebagai isyarah, sebagai ibarah, sebagai pelajaran kalau kunut tidak wajib. Makanya Rasulullah sekali-kali meninggalkan. Dipotret oleh ulama Hanabilah misalkan, oleh ulama Malikiyah, ketika Rasulullah tidak pakai kunut, itu hukum asalnya. Jadi subuh yang benar tidak pakai kunut, sunnahnya tidak pakai kunut. Ini azimahnya. Ketika Rasulullah pakai kunut, itu karena ada satu problem dan peristiwa besar yang terjadi pada umat Islam. Makanya kunutnya disebut nazilah, sehingga subuh itu secara umum tidak perlu pakai kunut. Ini sama-sama memotret Rasulullah. Tetapi Rasulullah kan ketika melaksanakan tidak pernah menjelaskan posisi kunut itu seperti apa. Hanya beliau mengerjakan, beliau tidak mengerjakan. Makanya kalau memahami ini kan tidak boleh ribet. Yang mau pakai kunut silahkan pakai kunut, yang tidak pakai kunut tidak usah pakai kunut. Yang bermasalah itu karena ingin netral, karena yang satu kunut, yang satu tidak kunut, netralnya tidak sholat subuh, itu bermasalah. Tapi sekarang yang dipermasalahkan ini, yang tidak mau pakai kunut menyalah-nyalahkan yang pakai kunut. Tapi insya Allah yang pakai kunut tidak menyalah-nyalahkan yang tidak pakai kunut. Itu yang paling penting, yang dipahami ittiba ini jangan dijadikan sebagai pemicu polemik di antara umat Islam. Capek kalau umat Islam hanya membahas persoalan-persoalan yang memang beda dari awal sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah selesai. Yang seharusnya dibicarakan itu bagaimana kebodohan, bagaimana kemiskinan, bagaimana ketertinggalan umat Islam. Orang lain sudah sampai kemana-mana, kita masih ribet ngurusi hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kemajuan Islam. Ini sebetulnya yang harus diselesaikan oleh kalangan-kalangan pesantren.